Kembali dengan saya Agus Prianto dari Divisi Riset Edukasi Monex Invest Indo Futures cabang Yogyakarta. Kali ini saya akan bahas mengenai technical analysis perkembangan market dari beberapa currency dan komoditi. Saya mulai dulu dengan kondisi market euro dolar tentang technical analisisnya. Saya akan lihat dulu tentang perkembangan monthly-nya. Dari perkembangan monthly bisa kita pantau sejauh ini perkembangan dari euro dolar menunjukkan tren penurunan, di mana bulan ini atau di bulan Januari ini perkembangan market euro itu berada di kisaran terendahnya di 1.1753. Hal ini cukup mengejutkan mengingat perkembangan euro beberapa minggu terakhir menunjukkan downtrend dengan breakthrough yang selalu terbaru setiap pekannya. Oke, kita lihat tentang ketahanan terendah sejauh ini yang sudah dilampaui euro dolar. Kita bisa melihat sejauh ini harga terendah yang sebelumnya itu berada di level 18665, yaitu terjadi pada bulan Juni 2010. Para pelaku pasar melihat perkembangan market ini diprediksikan euro masih akan berlanjut mengalami penurunan di bulan-bulan ini atau di pekan-pekan ke depan, di mana bisa akan mengalami penurunan di level hingga di support 1.16266. Hal ini pernah terjadi pada waktu di tahun 2005 bulan November, di mana euro mengalami penurunan hingga level terendahnya di level 1.16. Jadi ada kemungkinan di akhir bulan Januari ini bisa akan berlanjut hingga ke level terendahnya 1.16517. Kita akan lihat perkembangan untuk weekly-nya. Kalau kita amati sejauh ini perkembangan weekly ya, menunjukkan bahwa euro sempat mengalami gap untuk di awal pekan bulan Januari ini, di mana setelah fase Merry Christmas dan Tahun Baru di 2015 ini mengalami gap down, dan gap down sejauh ini belum tertutup, yaitu di level 1.19 atau 1.2000 dan juga di hingga rendahnya 1.19700. Nah, apakah pekan ini masih akan bisa menutup gap ini? Saya bisa memberikan gambaran bahwa pekan ini euro akan diprediksikan mengalami penguatan hingga tertinggi dari pekan yang lalu, yaitu di tertingginya 1.19751. Jadi resisten dari euro itu ada di kisaran 1.19751. Sedangkan support untuk euro yaitu berada di level low pekan lalu, yaitu di 1.17530. Bila mana pekan ini low 1.17530 ini tersentuh atau break, maka euro bisa berlanjut untuk mengalami penurunan yang lebih dalam, yaitu di level 1.16. Kalau saya mengamati dari perkembangan market ini untuk melihat dari berita fundamentalnya dan beberapa parameter yang lain, euro dimungkinkan untuk mengalami sedikit penguatan walaupun sesaat ya, yaitu untuk di level hingga ke level 1.1975. Saran saya adalah bagaimana bisa mengambil B sesaat atau B sementara dari pergerakan downtrend ini hingga ke level 1.19751. Terjauhnya adalah bisa menutup gap ini. Jadi suggest-nya adalah untuk mengambil posisi beli sesaat dari downtrendnya euro. Tapi nanti kalau sudah mengalami hack di level 1.22 atau 21, saya sarankan untuk Bapak Ibu sekalian bisa mengambil posisi sell kembali. Jadi ribuan harga ini bisa dimanfaatkan untuk mengambil posisi beli. Itu perkembangan market untuk euro dolar. Berikutnya untuk perkembangan dolar yen bisa kami perlihatkan sejauh ini
Kita amati dulu tentang perkembangan dolar yen. Untuk dolar yen kita bisa melihat perkembangannya, yaitu sejauh ini dolar yen sempat mengalami sedikit koreksi, ya, sedikit mengalami koreksi hingga ke level 118.043. Ya, jadi awal pekan Januari ini yen mengalami penguatan hingga ke level 118.043 dengan posisi tertingginya yaitu di level 120.732. Koreksi harga ini bisa terjadi akan mengalami kelanjutan dengan posisi terendahnya yaitu di low 115.551 seperti yang terjadi di bulan yang lalu, ya. Tapi kita lihat sejauh ini perkembangannya adalah kalau saya masuk ke weekly, dolar yen itu batasan koreksinya, ya, saya menyarankan untuk mengambil posisi B nantinya di level 115 atau 116. Sedangkan kalau Bapak sudah mengambil posisi sell nanti setelah perkembangan yen berada di posisi tertingginya yaitu 121 atau 122 yang pernah terjadi di bulan yang kemarin, yaitu di bulan Desember awal pekan. Jadi saya sarankan Bapak Ibu sekalian untuk mengambil posisi B di level nanti kalau misalkan yen berada di level 1116 atau 115. Kalau misalkan sekarang mengambil posisi B gimana? Kalau menurut saya, karena ini perkembangan yen masih akan berkembang mengalami penguatan hingga ke level 117 atau 117 hingga 116, saya sarankan untuk market memanfaatkan untuk wait and see terlebih dahulu, karena mengingat polanya masih uptrend. Jadi ambillah posisi B yang ada di level dasar, yaitu di level koreksinya 115 atau 116. Itu untuk perkembangan market dolar yen. Berikutnya untuk perkembangan GBP USD. Untuk GBP USD dari pola monthly-nya kita bisa melihat GBP sedang mengalami fase sideways dengan kisaran antara tertingginya di 1.725 atau 1.7215 dan terendahnya di level 1.4800. Ini saya ambil dari data monthly, ya. Dari data monthly, GBP pernah mengalami fase rendah yaitu di 1.4800 yaitu di bulan Juli 2013, ya. Ada kemungkinan di bulan Januari atau Februari hal ini akan terulang kembali di level 1.8100, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian mewaspadai perkembangan market di GBP ini dalam posisi downtrend yang cukup aktif. Kita lihat perkembangan market weekly-nya. Dari fase monthly weekly menunjukkan penurunan yang tajam dari minggu ke minggu, ya. Menunjukkan GBP sempat mengalami breakout di level 1.55, kemudian berlanjut hingga ke level terendah terakhir yaitu di awal bulan Januari ini, yaitu di level 1.50331. Dan pekan ini perkembangan GBP berpotensi untuk kembali melanjutkan ke level 1.50300, ya, dimana GBP pekan ini bisa jadi mencari harga tertinggi pekan ini, ya. Jadi begitu nanti naik hingga ke level tertingginya ini 153 atau 153.500, ya, 1.53 hingga 1.53500, Bapak sekalian bisa mengambil posisi sell karena perkembangan GBP menunjukkan tren negatif ataupun tren bearish penurunan.
hingga nanti mendekati ke level 1.50354. Itu untuk level supportnya. Ya, perkiraan saya hingga akhir level Januari, akhir pekan ini, akhir bulan ini bisa jadi akan break lagi nih harga 1.50300 ini. Jadi hati-hati untuk Bapak Ibu dalam transaksi di GBP untuk tidak mengambil B dengan menghold posisi beli atau menahan posisi beli terlalu lama. Taking profit dengan cara mengambil posisi sell dan target point di level 1.50500. Ya, untuk TP di 1.50500. Berikutnya saya akan tunjukkan tentang perkembangan market dolar Australia. Dolar Australia menunjukkan penurunan. Untuk pekan ini diprediksi akan mengalami penguatan, tapi ingat hari Selasa atau Rabu ada berita tentang unemployment rate dan unemployment data tentang keterbukaan tenaga kerja, ya, atau data payroll Australian dollar dan data pengangguran. Jadi diwaspadai, nantinya kalau datanya menunjukkan data yang tidak bagus atau tingkat penganggurannya meningkat dan tingkat perpuluhan tenaga kerja mengalami penurunan, maka ini bisa berimbas balik ke bawah. Saran saya adalah Bapak Ibu bisa mengambil posisi jual di level 0.83253, jadi sell di 0.83253 hingga target point di level 7990, di level 07990 atau 08000. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil posisi sell di 82 hingga ke 8080 untuk TP-nya. Kemudian untuk perkembangan yang lain, saya sampaikan perkembangan yang cukup menggembirakan untuk di emas. Jadi perkembangan harga emas sejauh ini cukup menarik karena di sisi lain currency menunjukkan penurunan atau break low harga di awal bulan Januari ini. Ternyata tidak diikuti oleh perkembangan emas, di mana emas menunjukkan tren penguatan mingguan, di mana di akhir Desember yang lalu, di November ya dan Desember menunjukkan bahwa emas mengalami penurunan hingga ke level 1128 atau 1127 hingga ke 1150. Tapi ternyata di bulan Januari ini menunjukkan penguatan atau peningkatan, di mana bisa mengalami break di level 1200 hingga ke 1220. Ya, ini menunjukkan cukup baik, walaupun tren bulanan masih menunjukkan penurunan. Ya, ingat untuk GBP mengalami tren penurunan bulanan hingga ke level 1186, ini support yang kuat untuk emas. Sedangkan harga tertingginya, jadi kalau ini saya ambil pola uptrend, saya lanjutkan dengan pola berikutnya yang di sini ya. Jadi menunjukkan harga ini adalah harga resistennya, yaitu di 1233. Bapak Ibu bisa mengambil posisi sell di level nanti 1233 atau 1235 untuk mendapatkan taking profit hingga ke level 1200 kecil atau sampai ke 1180. Jadi ambillah posisi sell di 1230 sehingga 1235. Suggest-nya adalah posisi sell dengan target point di sampai 1180. Manakala nanti ternyata 1233.35 break, maka siapkanlah untuk memasang stop loss di level 1300 di level 1256. Ini target dari untuk awal bulan Januari ini. Jadi saya tandain di sini nih. Jadi di 12 posisinya adalah di 1250. Di high ini adalah hampir mendekati resisten yang terkuat 1237 sampai 1250. Jadi manakala emas mengalami peningkatan hingga melebihi level 1237,
hingga 12.50, maka Bapak bisa ambil untuk stop loss. Ya, mengingat kita ngikutin pola trennya adalah downtrend, kemudian bisa mengambil posisi sell di 12.30 hingga 35, taking profit hingga di level 1.200 hingga ke 1.180. Itu saja tentang perkembangan emas. Sedangkan untuk minyak, ya, Bapak Ibu sekalian jangan mengharapkan untuk posisi beli sejauh ini karena minyak masih dalam pola downtrend dan sejauh ini tingkat produksi minyak masih tinggi. Hingga diperkirakan sampai akhir 2000 atau pertengahan 2015 hingga akhir 2015 ini produksi minyak masih akan tinggi. Jadi akan di range antara 45 sampai 50 dolar per barel. Jadi Bapak sekalian mewaspadai untuk pengambilan pola beli manakala Bapak sekalian transaksi di minyak mentah dunia. Beli boleh saja, tapi jangan di hold, ditahan karena ini bukanlah harga terendahnya minyak, karena bisa jadi minyak bisa mengalami breakthrough lebih dalam lagi. Jadi saran saya adalah bisa mengambil pola beli, tapi beli yang sesaat, begitu profit bisa lepas, ya jangan ditahan karena bisa jadi nanti mengalami break lebih jauh. Tapi Bapak sekalian bisa mengambil juga pola mengambil posisi sell di saat minyak di harga di 54 poin ataupun di harga 48 hingga 50, ya itu level sell yang bisa Bapak sekalian ambil peluang di sana. Saya kira itu aja perkembangan teknikal yang bisa kami sampaikan sejauh ini. Bapak sekalian dalam transaksi jangan lupa tetapkan batasan stop loss dan jangan terlalu overconfident. Begitu bisa ada peluang mendapatkan keuntungan, segera taking profit. Manakala salah dalam mengambil posisi, segera tetapkan batasan stop lossnya. Saya kira itu aja tips dari trading dari saya, Agus Prianto dari Divisi Riset Edukasi Mengenai Investment Futures Cabang Jakarta, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali pekan depan.